Oke, thank you abangku. Ya, tepuk tangan. Temen, bang, Ya, kita boleh diskusi nih. Mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? mau nanya aja Pak Ustadz, itu judulnya Mayat Tuhan, Tuhan jadi mayat, maksudnya gimana Pak Ustadz? Iya, kira-kira masuk akal nggak bang kalau Tuhan jadi mayat? Kenapa? Kira-kira masuk akal nggak dulu? Tuhan itu jadi mayat. Hmm. Ah, masuk akal nggak bagi Anda kalau Tuhan jadi mayat? Semua masuk akal Pak Ustadz. Hah? Gimana masuk akalnya? Nah, Karena gini, Tuhan itu Nggak bisa gini jadi bang, apa gini, aja. gini. Kalau dia jadi mayat, siapa yang ngurus bumi dan langit? Ah? Mau nanya, kalau Tuhan itu bisa jadi apa aja? Jadi iblis bisa nggak? Kalau hal-hal yang seperti itu nggak mungkin. Bisa atau tidak? Kan gitu. Ya bisa aja, kan namanya Tuhan sebagai Maha Kuasa. Oh, bisa dia jadi iblis. Bisa aja. Oh, Ya, terus bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? bisa. Kalau Bisa manusia nggak juga bisa menjadi jadi, bukan Tuhan. kalau manusia nggak bisa jadi Tuhan, tapi kalau Tuhan bisa jadi siapa aja. Bang, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Bisa. Takut berarti abang ini dah. Hah? Nggak dapat ditolong lagi ini teman-teman mikirannya kayak gitu. Hah? Iya akut berarti abang ini dah. Gini bang, gini bang, gini bang. Itu mayat Tuhan, Tuhan jadi mayat itu menjurus ke mana bang? Ke Tuhan Yesus atau kemana bang? Ya, memang ada Oke. tertulis kan? Betul. Jadi gini Ah. bang, Apa tanggapan Gini. Anda? itu sudah dinubuatkan kalau Tuhan Yesus itu bisa mati, tapi bukan mati selama-lamanya. Sorry, bukan kayak eh, apa namanya Nabi umat Islam yang sampai hari nggak bangkit. Nah kalau Bang, Tuhan saya, Yesus, saya mau tanya dulu, bentar dulu Nah. sebelum Anda bernarasi panjang. Tuhan itu Tuhan Anda mati. mati tapi dia bangkit. Oh, Tuhan Anda mati. Iya. Bentar. Kalau sewaktu Tuhan Anda mati itu, Bang, ya, siapa yang urus langit dan bumi ini, Bang? Kalau mengurus langit dan bumi ini, itu Bapaknya di surga. Jadi gini bang, gini bang. Ini yang Tuhan yang mana sih? Oke, saya jelasin. Saya jelasin bang. Ini menurut apa yang saya yakinin ya. Tapi nanti abang bisa ditanya balik ya. Ya iyalah. Oke, gini bang. Tuhan Yesus betul mati. Tapi Tuhan mati. itu digenapkan dalam firman Tuhannya. Bahwa itu akan mati dan bangkit di hari ketiga. Oke. Jadi itu suatu bukti kuasa Tuhan terhadap putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, bahwa ketika dia bangkit itulah jadi Tuhan yang Maha Kuasa, karena wujud Tuhan itu ada di dalam Tuhan Yesus sendiri. Karena di Alkitab bilang begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Oke, jadi Terus? gini Pak, saya udah jelaskan itu bahwa ada saksinya ketika Tuhan Yesus itu bangkit dari kubur. Nah, pertanyaan balik sama saya Bang. Bentar bang, abang, saya mau dengarkan Anda gitu, penjelasan Anda.
tadi yang Tuhan mati, kalau Tuhan itu mati tadi, lalu gimana dia ngurus langit dan bumi ini? Itu mati secara eh gini bang, secara tubuh manusia ya, tapi Hah? keilahiannya dia tidak mati. Oh, jadi Tuhan Anda itu jadi manusia gitu ceritanya. Itu menjelma sebagai manusia. Ketika dia datang ke bumi, dia menjelma sebagai manusia. Tapi keilahiannya tidak terlepas dari tubuhnya itu, Bang. Sebelum dia menjelma itu dia berada di mana, Bang? Mau tahu dulu saya. Sebenarnya dia itu sudah dinubuatkan sebelum Bukan ada Abraham, nubuatan, Bang. Sebelum dia menjelma ke bumi itu dia di mana, Bang? Dia itu ada di surga, Bang. Oh, di surga lalu menjelma ke bumi gitu. Begini. Nah, waktu dia menjelma ke Bang berarti surganya kosong gitu. Bukan. Kan itu sebagai menjelma manusia, Bang. Ya kalau surga nggak kosong berarti ada dua Tuhannya berarti. Gini, Bang. Berarti Tuhan Abang bak kayak amuba aja membelah diri gitu loh. Bukan. Bukan Bang, bukan. Jadi gini, keyakinan saya gini Bang, ya. Pada mulanya, berarti mula-mulanya kan adalah firman. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah itu sendiri, Bang. Nah, Ngapain? Lu ngapain bikin forum-forum kayak gini ya? Woi, lu tua dasar, lu bikin forum-forum kayak gini, lu ngapain? Terus? Hah? Apa masalah kau? Iya. Bego. Apa masalah kau ya? Orang diskusi. Iya datang marah-marah nggak jelas gitu, marahin orang diskusi. Orang diskusi doang, iya, nggak ada orang saling caci maki. Tandai mukanya ya, tandai, kita tandai. Jelaskan aja, kan kayak gitu. Ayo. Aduh. Kenapa kepanasan? Ya. Kenapa kepanasan? Kenapa kepanasan? Kan kayak gitu. Seru tat, iya seru. Biarkan aja dulu ya. Debat tuh bapaknya sama anaknya. Emang anak durhaka gitu ya. Berani mengencangkan suara di hadapan orang tua gitu. Anak durhaka memang. Pak Firman nggak bisa lagi naik ya atau gimana? next time aja Bang ya, next time Next time aja. baik. Lu nggak usah bikin forum-forum kayak gini, nggak usah bikin forum kayak gini. Siapa sih lo? Ya. Siapa sih lo? Siapa sih lo? Kok nggak usah bikin forum-forum kayak gini? Makanya siapa lu? Gitu kan? Kurang obat gitu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Malam bang. Islam Kristen bang. Kristen. Oh Kristen abangnya.
Bang, kita boleh tanya jawab. Mungkin Anda mau bertanya atau saya boleh bertanya nih. Iya, kamu ini temanya apa sekarang nih, Bang? Mayat Tuhan. Tuhan menjadi mayat. Oh, kita belajar dulu mayat Tuhan, Tuhan jadi mayat. Oh, mayat Tuhan. Definisi Tuhan itu apa sih, Bang, sebenarnya? Definisi Tuhan itu Definisi. apa? Ya, kalau definisi Definisi Tuhan pemilik, itu apa? pemilik yang mengatur segalanya, kan kayak gitu. Pemilik, penguasa. Kalau Ah, Oh, jadi kalau di Al-Quran menuhankan hawa nafsu, berarti hawa nafsu pemilik. beda. Kok beda? Berarti standar ganda dong. Ketika kamu Bukan melihat standar orang ganda. yang menuhankan hawa nafsu, berarti hawa nafsu pemilik. Bukan. Yang dinamakan Tuhan itu kalaunya dia memiliki segala sesuatu, ya menuruti kemauan dia, itu bukanlah Tuhan. Bukan. Tuhan itu bang penguasa dan lain-lain. Kan banyak. Pencipta juga. Terus apakah hawa nafsu juga Tuhan? Itu bukan Tuhan, tapi menuhankan hawa nafsu. Kosakatanya aja beda. Kan gitu. Nah, bukan berarti hawa nafsu itu Tuhan. Gimana sih? Nah, ya berarti bukan Tuhan. Kau salah baca gitu. Kok salah baca kan? Saya bilang gini, ada di Ya ayat makanya Al-Quran. gini, Bang. Ya, Pernahkah kamu saya melihat tahu menuhankan maksud hawa Anda nafsu? itu. Berarti menganggap hawa nafsu itu kan sebagai Tuhan, menuhankan. Iya kan? Iya, Berarti kan anggapan. Tuhan dong. Kan anggapan. Bukan Tuhan. Menuhankan berarti dia itu Iya. mentuhankan, berarti kan Oh. menganggap hawa nafsu itu sebagai Tuhan, berarti Iya, hawa nafsu- betul. Betul. berarti hawa nafsu bisa jadi mayat dong. Kalau hawa nafsu bisa sebagai Tuhan. Oh iya, kau bedakan dulu apa itu hawa nafsu, apa itu manusia aja yang jadi mayat. Sengklek nanti kamu. Gini, Pak, Bedakan diskusi gitu jenisnya. Ya, kalaunya hawa nafsu itu kan nggak kelihatan. Kalau mayat itu kan berbentuk fisik. Gimana sih kau nggak bisa membedakan gitu? Oke, sekarang saya bisa ngomong. Sekarang saya mau tanya Anda, apakah pantas Tuhan jadi mayat? Tuhan, definisi menuhankan itu berarti kita menaklukkan Saya diri sama saya Tuhan. nggak Itu bukan ber- berarti- nggak Kan bicara tadi abang definisi ngomong, Tuhan, nggak. Yang saya tanyakan kepada Anda mayat Tuhan. Apakah betul dan masuk akal Tuhan jadi mayat? masuk akal karena Tuhan menjadi manusia, dan karena yang mau ditebus itu manusia, bukan monyet, bukan binatang. Jadi dia harus seperti manusia, lapar, mati, menjadi mayat, dan bangkit pada hari ketiga. Nah, ketika bangkit daripada hari ketiga, definisi dia sebagai manusia sudah selesai, dan dia kembali ke ilahiannya, kembali seperti Bapa di sorga, yaitu Allah. Dia kembali Doktrin gereja. sekarang Doktrin begini. gereja. Bentar, saya mau tanya dulu Manusia- Bang. Ya. Coba Jadi, saya mau ini kan- mau ajak Anda berpikir Bang. Tuhan menjadi manusia. Gimana manusia mati dan jadi mayat tidak bangkit? Nah, tidak bangkit manusia kan? Mati ya mati, seperti Muhammad, mati ya mati. Tidak bangkit. Nah, yang ketiga. Sudah? Udah? Sudah Beres saya bantah penjelasannya? argumen Anda? Itulah saya bantah argumen Anda. Mayat Tuhan Ya. yang betul, karena dia harus seutuhnya dia menjadi manusia, menahan lapar. Oke. Karena yang mau ditebus dosa manusia, dan harus lahir. Manusia Selesai udah? harus lahir, kan? Nah, sekarang saya bertanya. Nah, Bentar saya dulu, bertanya tanggapan sama- saya dulu belum.
Oh, oke. Belum saya tanggapi dulu biar Anda waras gitu ya. Kayak gini, Bang, ya. Saya ngajak Anda berpikir dulu Memfonis ya. seseorang tidak waras. Gini. Saya mau ajak Anda berpikir dulu ya. Perhatikan saya. Saya dan Anda itu kan seorang manusia, Bang. Ya. Saya dan Anda adalah manusia. Kalau saya memakan nasi, kita pantas nggak makan nasi? Sama makan nasi. Eh, Manusia ini makan nasi, Bang. Gimana Pantas sih? kan manusia makan nasi? Oke, baik. Ya. Kalau dia makan kotoran gimana, Bang? Pantas nggak manusia ini makan kotoran? Nah, justru di dalam ajaran agama Islam yang memakan Bentar, saya mau abang langsung aja jawab pantas atau tidak gitu. Jikalau kita sebagai manusia ini pantas nggak makan kotoran? Ya di mana-mana yang tidak pantas, di mana sih ya, Bang? Tidak pantas. Gini, mari kita berpikir dengan akal sehat. Kita sebagai manusia saja ciptaan Tuhan, ada yang tidak pantas bagi diri kita, apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia, gak pantas Tuhan itu dikandung manusia, gak pantas Tuhan disusui manusia, kagak pantas Tuhan diseret manusia, kagak pantas Tuhan itu jadi mayat, kagak pantas Tuhan itu ditombak, kagak pantas Tuhan itu disusui, kagak pantas Tuhan itu mati terkutuk. Bagi kita manusia aja nggak pantas kita makan kotoran. Padahal kita bisa menyuapkan kotoran ke kita. Bisa gitu, tapi nggak pantas. Begitulah Tuhan, nggak pantas dia jadi apa? Jadi manusia. Tidak bisa, saya tanggapi. Oke. Ya, coba Anda tanggapi itu. Abang larinya kemana-mana. Tadi makan kotoran, sekarang pindah ke ditombak, pindah jadi makan. Itu udah lari tema. Tadi abang makan kotoran. Siapa? Di mana manusia yang memakan kotoran? Nah, Harus saya pertegas lagi sama Abang. Bang, kita ini manusia, sebagai manusia ciptaan Tuhan, ciptaan kita ini ada yang tidak pantas untuk diri kita, yaitu makan kotoran. Gak pantas manusia itu makan kotoran. Padahal kita sekelas manusia doang nih ciptaan Tuhan. Apalagi Tuhan, Bang. Gak pantas Tuhan itu dia jadi manusia. Ada yang tidak pantas untuk Tuhan. Gak pantas dia jadi manusia. Gak pantas dia mati. Gak pantas. abang membatasi kuasa Itu Tuhan. maksud Dia saya. pengen jadi manusia. Kita manusia tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Yang Kalau tidak begitu bisa gini. yang mengerti. Paham saya maksud Anda. Kalau Anda kan Tuhan sekarang jadi ini manusia nih, Bang. Begini. Bentar. Ya. Tadi Anda abang kan udah sekarang ngomong. manusia Tadi nih. saya bilang. Manusia sempurna, ada Saya punya bilang. mata, ada punya tangan, ada punya kaki. Betul? Anda sekarang manusia. Jika Anda berkuasa merubah diri Anda jadi apapun, Anda mau nggak jadi ayam? Karena manusia tidak punya kuasa untuk itu. Tuhan punya Bang, kuasa untuk jadi jika manusia. Bang, jika Anda bentar dulu. Tadi kan saya Bentar dulu, tadi kan saya abang bertanya ngomong, sama kan? Anda. Saya bertanya sama Anda, tolong dijawab. Anda sebagai manusia yang Ya, ini sempurna, kan mempunyai kuasa, mau berubah jadi apa saja. Apakah Anda mau berubah jadi ayam? Punya kuasa. Justru manusia tidak punya kuasa untuk berubah jadi ayam. Kalau Tuhan berubah Iya. jadi manusia, itu pantas. Kalau manusia berubah jadi Tuhan, itu gak logikanya gimana sih? Bang, saya itu bertanya tentang diri Anda. Anda yang sebagai manusia ini diberikan kekuatan bisa mengubah diri Anda. Apakah Anda mau jadi ayam? Ya kalau itu kehendak Tuhan, ya saya mau kalau diberi kuasa Tuhan. Bukan kamunya, bukan Tuhan yang saya bahas. Kamunya. Mau nggak kamu Iya, jadi yang- ayam? Yang memberi kuasa itu siapa? Kalau manusia. Saya Kalau Tuhan nggak berkuasa ini Bang, pada nggak saya bahas jadi masalah ayam, dia ya, berkuasa saya atau jadi tidak. Yang saya tanyakan Anda mau nggak jadi ayam?
Dari mana manusia bisa jadi ayam? Manusia tidak berkuasa untuk itu. Ya Tidak memang bisa. manusia tidak bisa Ya jadi ayam udah. memang. Kalau Anda mempunyai kekuasaan, ya bisa merubah diri Anda. Anda yang manusia ini mau nggak jadi ayam? Nah, itu udah lari tema kemana-mana kita nih Pak Ustadz. Saya mau tanya Anda dulu, Anda mau nggak jadi ayam? Ini udah lari kemana-mana. Enggak, Itu juga biar lagi. paham sayanya gitu. Anda nih manusia yang punya mata, punya hidung, punya gigi, punya rambut, punya tangan, ya. Mau nggak Anda jadi ayam? Kalau Tuhan yang memberi kuasa kepada saya jadi ayam, ya saya mau Pak Ustadz. Karena nggak ada kuasa manusia itu berubah jadi ayam. Di mana manusia pernah berubah menjadi ayam? Kita tidak punya kuasa. Oh. Logika begitu. Ah. Kenapa begitu Pak Ustadz? Gini. Nggak belajar. Logika apa yang kamu pakai itu? Kamu udah sempurna ya, mata dua, hidung dua, ada mulut, terus tangan bisa berdiri. Lalu mau-maunya kau jadi ayam. Anda mempunyai kuasa nih merubah diri Anda. Apakah atas kehendak Anda sendiri Anda mau merubah diri Anda jadi ayam? Ya saya tidak mau kalau atas kehendak saya sendiri. Anda Maka saya saja kada mau. Sempurna ya, ada hidung, ada mata, ada kaki. Nggak mau kau jadi ayam. Begitu juga Tuhan. Dia yang maha sempurna nggak bakalan mau dia jadi manusia. Itu yang kumaksud. Biar kau cerdas gitu. Edis bantu saya ini Edis. Bang Edis, Aduh. saya menjelaskan ini. Tadi saya sudah jelaskan Pak Ustadz. Manusia tidak punya kuasa untuk merubah dirinya jadi ayam. Nah, kita Iya, tidak pernah saya melihat tahu itu. terkecuali Memang kalau kita punya memang sejarah tahu saya. Kita bisa memperkatakan kalau kita bicara tentang berandai-andai, seandainya kamu misalnya itu namanya dongeng Pak Ustadz. Saya Nah. tahu, saya hanya menganalogikan agar Anda bisa membedakan yang mana manusia, yang mana Tuhan. Makanya saya analogikan yang mana manusia, yang mana hewan. Ketika Anda tanya, apakah kamu mau jadi ayam? Ya pun kamu berkuasa atas dirimu, merubah dirimu bisa jadi ayam, Anda pun gak mau jadi hewan, jadi ayam. Karena apa? Anda sempurna sebagai manusia, punya tangan, punya mata, punya kaki, ya punya penglihatan bagus. Lihat ayam, nggak ada tangannya. Ngapain Anda jadi ayam? Nggak sempurna. Begitu juga Tuhan. Ngapain dia jadi manusia? Nggak bakalan mau dia jadi manusia. Karena apa? Dia maha sempurna. Ustadz, karena pernah dengar ayat Alkitab nggak? Itulah yang kumaksud sama kau, biar kau berpikir gitu. Ustadz, karena manusia tidak punya kuasa, karena Allah punya kuasa. Sedangkan Allah bisa menjadi api, bisa menjadi hujan, bisa karena dia Allah punya kuasa. Manusia tidak pernah bisa punya kuasa merubah dirinya. Karena nggak bisa. Dan di mana itu terjadi? Tolong tunjukkan sama saya datanya. Iya jelaslah kau membanding manusia dengan Tuhan, mana nyambung. Iya, kalau Pak Ustadz berandai-andai, kalau andai begini, andai saya kaya, kan begitu, gak ada sejarah andai-andai. Itu kan namanya cerita ngarang Pak Ustadz. Bukan ngarang itu. Itu adalah sebuah perbandingan yang mudah. Pak Ustadz, aku ngomong dulu kan, terkecuali Pak Ustadz sudah pernah lihat manusia itu sendiri bisa jadi ayam. Pak Ustadz bisa tunjukkan sama saya mana orangnya. Pak Ustadz tidak bisa menunjukkan, berarti Pak Ustadz hanya mengarang-ngarang bebas dong. Kan begitu. Seandainya kamu kuasa kamu jadi ayam, jadi entok, jadi ini, itu kan andai-andai, itu cacat logika itu Pak Ustadz. Nah, kalau Tuhan bisa jadi manusia, manusia tidak bisa jadi Tuhan, kan logika begitu. Karena manusia ciptaan Tuhan dan yang ditebus itu Allah ingin menebus manusia, dia harus seperti manusia. Gimana manusia lahir? Dan dia harus lahir. Gimana manusia harus lahir, makan, dia harus dia seperti manusia. Tetapi dia tidak melakukan kehendak manusia, kehendak Allah Bapa di sorga. Nah, betul. Tunggu Pak Ustadz. Nah, karena dia melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka Tuhan Yesus harus setia.
taat sampai mati di kayu salib. Nah, kesetiaan dan taatnya itu yang menjadi contoh bagi kami. Di hari kebangkitan, disitulah inti kekristenan itu, Pak. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit mati di kuburan seperti Muhammad, bodoh amat saya mengikuti iman dalam kubur. Kan begitu. Karena setiap agama, Pak Ustadz, setiap manusia pasti pengen kehidupan yang kekal, yaitu apa? Surga. Nah, setiap manusia mati dan tidak ada yang bangkit. Nah, yang kita cari siapa yang bisa menuntun jalan ke surga? Nah, yang bangkit dari kematian dan naik ke surga. Nah, kalau Udah, tidak panjang kali. itu intinya, Pak Ustadz. Oke. Udah. Nah, Baik, saya tanggapi ya. Jadi gitunya teman-teman semuanya. Kita harus berpikir waras dulu, pakai akal sehat kita. Kita ini diberikan akal sehat oleh Tuhan. Bisa mencerna yang mana baik, yang mana buruk. Bisa memfilter yang mana makhluk, yang mana kholik. Ya, kayak gitu. Itu gunanya akal dan... Karena ayam itu apa? Nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, nggak sempurna gitu. Lebih baik Anda yang sempurna sebagai manusia ini mempertahankan kesempurnaan Anda daripada Anda jadi ayam. Kan gitu. Itulah beda hewan dengan manusia. Begitulah juga Tuhan. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu maha sempurna. Gak bakalan mau dia jadi manusia. Nah, manusia itu ada kotoran, ada juga dia di dalamnya membawa apa? Membawa penyakit dari tubuhnya. Akhirnya apa? Dia terikat ruang dan waktu. Gak pantas Tuhan itu artinya jadi manusia. Gak pantas. Makanya bedakan yang mana makhluk, yang mana Tuhan. Gak pantas Tuhan itu dikandung seorang perempuan. Gak pantas Tuhan itu dikeluarkan dari selangkangan perempuan. Tuh, gak pantas Tuhan itu disusui oleh manusia. Gak pantas Tuhan itu diseret, apalagi sampai jadi mayat. Gak pantas, ada sesuatu yang tidak pantas bagi Tuhan. Bagi kita makhluknya, kita ini ciptaan Tuhan. Anda dan saya. Makanya tadi saya contohkan, kalau kita makan nasi, pantas kita makan nasi. Tapi kalau kita makan kotoran, gak pantas kita makan kotoran. Padahal kita bisa mengangkat kotoran itu ke dalam mulut kita. Punya kuasa kita mengangkat kotoran itu ke mulut. Ya, kayak gitu. Pelanggaran pula. Bentar. Punya kuasa kita mengangkat kotoran itu ke mulut. Tapi tidak pantas sebagai manusia memakan kotoran. Begitu pula Tuhan. Ada yang tidak pantas untuk dia. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu menyerupai makhluknya. Gak pantas gitu. Itu manusia jadi ini saya. Nah, berilah Kristen yang lain di bawah Pak Ustadz. Ada yang mau naik itu ya. Salamlah toleransi Pak Ustadz. Oke. Bingung kan kau? Ya. Nanti saya udah mulai ngantuk Pak Ustadz. Ya. Oh ya udah. Salam toleransi. Semoga kau mau mikir ya. Semoga kau mau mikir